sahabat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Rumah Blazer Sidoarjo. Sahabat semuanya, alhamdulillah di kesempatan kali ini kembali kita akan membahas secara tuntas untuk mobil Opel Blazer, guys. Karena kemarin banyak sekali rekan-rekan subscriber kita yang calling saya karena beliau mungkin baru bergabung dan baru mengenal mobil Opel Blazer ya. Tetapi beliau sangat sangat berminat untuk membeli mobil Opel Blazer. Cuma mungkin pemahaman tentang mobil Opel Blazer masih terkontaminasi dengan mindset yang negatif yang beredar di masyarakat, guys. Dan alhamdulillah animo masyarakat untuk akhir-akhir ini, sahabat semuanya, benar-benar sangat luar biasa untuk meminang dan membeli mobil Opel Blazer. Tetapi perlu kiranya saya berikan penjelasan lebih lanjut agar mindset yang beredar di masyarakat, di mana mindsetnya sangat-sangat negatif masyarakat tentang mobil Opel Blazer bisa terpatahkan, dan ke depan visi misi kita bagaimana mobil Opel Blazer bisa kembali jaya seperti di masanya, guys ya. Baik, sahabat semuanya, banyak sekali yang telepon saya yang minta informasi dan penjelasan tentang mobil Opel Blazer ya. Intinya pertanyaan mereka sebenarnya tertarik untuk membeli mobil Opel Blazer, tetapi karena mindset yang beredar di masyarakat adalah mindset yang negatif tentang mobil Opel Blazer, maka mereka ragu dan mereka akhirnya calling serta kita berikan penjelasan lebih lanjut. Dan perlu kiranya untuk saat ini kembali saya akan membeberkan, mengulas secara tuntas untuk mobil Opel Blazer itu sebenarnya bagaimana, guys ya. Jadi kata mereka tentang mobil Opel Blazer yang beredar di masyarakat adalah seperti ini, guys. Yang pertama, sahabat semuanya, pada saat Anda ingin membeli mobil Opel Blazer, Anda sharing sama teman, Anda sharing sama sahabat, tetangga ataupun siapapun yang Anda temui, pasti mereka akan bilang jangan membeli mobil Opel Blazer, guys ya. Kenapa? Karena mindset yang berada di masyarakat luar biasa negatif tentang mobil Opel Blazer ya. Saya jabarkan satu persatu tentang mindset yang beredar di masyarakat, benar ataukah tidak mindset seperti itu ya. Kita buktikan nanti ya. Akan saya berikan penjelasan lebih lanjut satu persatu agar rekan-rekan yang berminat mau membeli mobil Opel Blazer nggak usah ragu lagi ya. Dengan penjelasan saya ini semoga nanti bermanfaat terhadap diri saya dan Anda semuanya yang lagi berburu mobil Opel Blazer. Baik, sahabat semuanya, mindset yang beredar di masyarakat ya, kata mereka tentang mobil Opel Blazer, yang pertama, jangan membeli mobil Opel Blazer karena mobil Opel Blazer yang pertama adalah mobil yang boros, guys ya. Mobil yang boros. Jadi pada saat kita sharing sama teman, sahabat, tetangga atau siapapun yang kita temui tentang mobil Opel Blazer, jangan membeli mobil Opel Blazer karena mobil Opel Blazer adalah mobil yang boros ya. Jadi kenyataannya bagaimana? Kenyataannya bagaimana? Baik, saya akan memberikan informasi lebih lanjut tentang statement masyarakat seperti ini ya. Yang pertama tentang mobil Opel Blazer yang mindset di masyarakat beredar adalah mobil yang boros, mobil yang konsumsi BBM-nya bersahabat dengan Pertamina atau SPBU istilahnya mereka ya. Kenyataannya bagaimana? Sahabat, untuk mobil Opel Blazer ya dengan cc 2200 injek loh guys ya, bukan karbu, injek. Ya, di situ dengan cc 2200 yang injek dan dengan berat bodi kisaran 2 ton atau 2,2 ton. Di situ mobil Opel Blazer kalau kondisinya masih orsinilan dan juga tidak dilakukan modifikasi dioprek apapun, itu bisa konsumsi BBM-nya 1 liter 9 sampai 10 km ya. 9 sampai 10 km, guys. Jadi konsumsi BBM mobil Opel Blazer itu 9 sampai 10 km ya dengan cc 2200 injek. Kemudian gini, kenyataannya yang beredar di masyarakat kok bisa bilang bahwa mobil Opel Blazer itu boros gitu ya. Karena apa? Karena saudaraku semuanya pada saat mereka melakukan pembandingan ya, dibandingkan dengan mobil Jepun yang cc-nya kecil, cc-nya 1000, 1200, 1500
Maka dengan CC yang kecil ya nggak seimbang guys, nggak adil. Kalau mau melakukan pembandingan itu harus dengan pembanding yang hampir sama. Ya CC paling nggak 2000 sampai 2200, oke ya, agak seimbang. Kemudian pada saat kita lakukan pembandingan itu harus apple to apple, harus sama ya. Seperti itu baru adil. Jadi kalau bilang bahwa mobil Blazer mobil boros itu karena mereka melakukan pembandingan atau disandingkan dengan mobil Jepun yang cc-nya hanya 1000, 1300 sampai 1600 ya. Dari cc-nya sudah beda guys. Kemudian dari berat bodinya ya juga mempengaruhi konsumsi BBM-nya. Bodinya mobil Blazer 2 sampai 2,2 ton guys ya. Kemudian untuk mobil Jepun tahu sendiri deh, saya nggak usah bilang berapa ya. Enteng, kaleng ya mereka ya. Jadi posisinya beda. Untuk bodi mobil Blazer itu rangkap 2 guys ya. Kemudian untuk plat pembuatannya itu benar-benar sangat-sangat tebal. Dimana saya selama 6 tahun saudara, 6 tahun bergerak spesialis mobil Blazer dengan bendera showroom kita Rumah Blazer Sidoarjo ya. 95 sampai 98% itu loh yang namanya sasis bodi itu nggak ada yang keropos. Kalaupun ada yang keropos sangat kebangetan guys untuk orang yang punya ya, dimana mesti ditelantarkan, dipanaskan, hujankan, apalagi dekat laut ya, maka akan korosi mobil apapun. Tetapi untuk mobil Blazer alhamdulillah untuk bodinya sangat tebal, sangat kuat dan nggak keropos. Kemudian apalagi sasisnya ya dijamin guys untuk mobil Blazer. Di situ berat akan mempengaruhi konsumsi BBM-nya, CC akan mempengaruhi konsumsi BBM. Jadi pada saat Anda melakukan pembandingan, katanya mobil Blazer adalah mobil yang boros, bandingin dengan CC yang hampir sama, 2000 atau 2500 ya. Sahabat, saya dulu juga memakai Toyota Innova tahun 2006 ya. Di mana Toyota Innova tahun 2006 guys itu konsumsi BBM-nya bisa jadi 1 liter 6 sampai 7 km lebih boros dari mobil Blazer. Padahal apa? Bobotnya lebih banyak dan lebih berat mobil Blazer. Jadi kita adil pada saat kita melakukan pembandingan mobil Blazer boros atau tidak dari situ. Jadi saya bilang bahwa mobil Blazer kalau dibandingin dengan cc yang sama dengan merek apapun, insya Allah mobil Blazer adalah termasuk mobil yang irit. Karena apa? Dengan cc 2200 dan injek ya mereka ya, injek. Jadi sudah konsumsi BBM-nya bisa 19 sampai 110 km ya per liter. Oke, itu untuk membahas dan menjelaskan tentang mobil Blazer, tentang konsumsi BBM-nya guys. Kemudian yang kedua, mindset yang beredar di masyarakat tentang mobil Blazer. Yang kedua, jangan membeli mobil Blazer karena apa? Spare partnya mahal, spare partnya sulit, seperti itu ya. Terus bagaimana kenyataannya, sahabat semuanya? Ya, sahabat semuanya, untuk Rumah Blazer Sidoarjo ini kita showroom spesialis jual beli mobil Blazer sudah 6 tahun guys ya. 6 tahun saya bergerak spesialis mobil Blazer. Dan stok kita mayoritas rata-rata kisaran di angka 15 sampai 20 unit ya. Stok kita ya, stok kita. Dan di situ sahabat semuanya, pada saat saya membeli mobil Blazer dari pemakai, di situ nggak bisa langsung dijual. Banyak sekali yang harus kita lakukan, rekondisi spare partnya harus kita ganti dan lain-lain agar siap pakai, siap jalan baru kita jual. Pada saat mungkin spare partnya nggak ada, nggak sampai 6 tahun saya nggak bisa jualan mobil Blazer guys. Logikanya seperti itu ya. Kemudian sahabat, kalau minta bukti tentang spare part mobil Blazer ya di sini. Jadi supaya tidak ada dusta di antara kita, dan yang saya sampaikan ini benar-benar kenyataan yang ada ya. Untuk spare part mobil Blazer sangat banyak ya, dan banyak pilihan sesuaikan sama dompet Anda. Yang pertama, untuk spare part mobil Blazer ada yang ori ya, ada yang ori baru ada guys. Kemudian KW ada, copotan ada, jadi tergantung sampean dompetnya tebel atau enggak. Karena apa? Ya yang pasti ada harga ada rupa. Kalau posisi cari yang ori ya
lumayan, tapi dibandingin dengan merek-merek Jepun, pengeluaran unit-unit baru ya mahal mereka. Murah mobil Opel Blazer spare partnya, dan bisa cek langsung. Silakan ketik ya, atau cari di toko online ya, di Bukalapak, Shopee, Tokopedia, ada di situ. Sampai ketik cari spare part mobil Opel Blazer. Kemudian sampai juga bisa mungkin ngetik di Google ya, spare part mobil Opel Blazer, muncul deh. Di situ akan muncul gambar, akan muncul kontak seller kita ya, banyak sekali ya. Jadi untuk spare part mobil Opel Blazer nggak usah ragu, di toko juga banyak ya, banyak pokoknya. Kalau Anda mungkin kesulitan mobil spare part mobil Opel Blazer, bisa cari di Google, bisa cari di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan pedagang online lainnya ya. Seperti itu. Kemudian untuk harganya juga relatif kok, nggak semahal yang mereka katakan, enggak seperti itu. Jadi untuk spare part mobil Opel Blazer ready, nggak usah ragu. Ya, seperti itu. Jadi yang pertama tadi BBM boros sudah terpatahkan oleh kita. Kemudian spare part mahal, spare part sulit sudah terpatahkan oleh kita. Kemudian untuk ini ya, mereka mindsetnya yang ketiga, mindset negatif yang ketiga mereka, jangan membeli mobil Opel Blazer. Kenapa? Karena mobilnya mudah rusak, mobilnya mudah overheat, seperti itu ya. Oke. Kenyataannya seperti ini guys. Jadi sahabat semuanya, apabila mungkin ada mindset yang seperti itu, kita tidak menyalahkan ya. Mungkin mereka belum paham tentang mobil Opel Blazer, satu. Yang kedua, mereka belum paham tentang cara pemakaian yang benar tentang mobil Opel Blazer guys ya. Jadi jangan salahkan mobilnya. Kita juga pada saat kita membeli mobil, kita harus tahu karakter mobilnya seperti apa, cara pemakaiannya benar seperti apa, seperti itu guys ya. Karena apa? Sahabat semuanya, untuk mobil Opel Blazer adalah mobil keluaran Amerika guys, dimana hampir sama karakternya dengan keluaran Eropa lainnya ya. Dimana mobil Opel Blazer dalam sistem pendinginan, di situ ada dua kipas ya, ada dua kipas atau dua blower untuk sistem pendinginan di ruang mesinnya guys. Dimana yang satu kipas itu ikut engine, dimana engine kalau sudah temperaturnya 103 derajat Celcius, maka secara otomatis fan-nya akan nyala, blowernya akan nyala di situ ya. Kemudian yang satu kipas saudaraku itu ikut AC ya. Jadi kalau AC nggak dinyalain ya hanya satu kipas yang nyala. Pada saat satu kipas nyala, temperatur cenderung tinggi gitu. Jadi wajib hukumnya pada saat kita memakai mobil Opel Blazer, kipasnya harus nyala dua, dan itu otomatis untuk AC wajib hidup saudaraku ya. Di situ. Jadi pada saat mungkin saya memakai mobil Opel Blazer kok panas, kemudian bisa overheat dan mungkin kurang tahu cara pemakaiannya benar, dimana untuk sistem pendinginan, terutama pada saat memakai mungkin bisa jadi AC-nya nggak dinyalain sehingga kipas saja nyala satu. Kemudian sahabat semuanya, untuk sistem pendinginan mobil Opel Blazer sama dengan mobil-mobil yang lain sebenarnya ya, dimana ada komponen yang namanya radiator, ini usahakan jangan sampai buntu. Kemudian ada water pump, jangan sampai posisinya sudah lemah, jadi semburannya kurang untuk sirkulasi air. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya saudaraku, kipas ya, kipas dua ini harus nyala pada saat mobil dipakai. Nah, kalau dari radiator, water pump, kipas sudah nyala dua, maka dengan perjalanan kemanapun nggak ada istilah overheat guys ya, dengan syarat kondisi mesinnya normal ya. Itu. Jadi untuk overheat bisa kita informasikan seperti itu. Kemudian yang lain guys, mindset masyarakat yang negatif tentang mobil Opel Blazer, jangan membeli mobil Opel Blazer karena apa? Bengkelnya sulit, bengkelnya mahal gitu ya. Jadi sahabat semuanya, untuk bengkel mobil Opel Blazer alhamdulillah dengan animo masyarakat tentang mobil Opel Blazer, sehingga banyak sekali rekan-rekan yang saat ini mengembangkan bisnisnya di bengkel spesialis mobil Opel Blazer ya. Dan di situ alhamdulillah banyak sekali tersebar di seluruh wilayah Nusantara ya, hampir 70-75% lah ya, sudah banyak guys ya, dan komunitas juga banyak
ya, komunitas juga banyak, nggak usah takut tentang bengkel mobil Opel Blazer ya. Kemudian biasanya bengkelnya mobil Opel Blazer itu mahal gitu, katanya siapa ya. Bengkel mobil Opel Blazer itu sama dengan mobil yang lain guys, jadi ada tarif yang secara proporsional dan profesional ya. Nah, nggak mahal juga, enggak. Cuma mungkin kita harus tahu bengkel-bengkel yang recommended, yang benar-benar amanah seperti itu untuk memasukkan mobil Opel Blazer-nya ya. Jadi untuk bengkel tersebar hampir di 70-75% di wilayah Indonesia sudah ada. Banyak sekali ya untuk bengkel mobil Opel Blazer. Nggak usah ragu. Kemudian sahabat, pertanyaan lagi dari masyarakat dan mindset yang negatif tentang mobil Opel Blazer, jangan membeli mobil Opel Blazer. Kenapa? Karena jualannya nanti sulit guys ya, seperti itu. Dan alhamdulillah saudaraku semuanya, untuk jual lagi atau pernah jual untuk mobil Opel Blazer tidak sesulit yang dikatakan oleh masyarakat ya. Karena apa? Sekarang ada Rumah Blazer Sidoarjo, di mana showroom kita adalah showroom jual beli ya, menjual dan membeli mobil Opel Blazer guys ya. Jadi ada showroom kita, showroom khusus mobil Opel Blazer guys ya. Jadi Anda nggak usah takut lagi tentang membeli mobil Opel Blazer ya. Kemudian sahabat semuanya, alhamdulillah itu tadi mindset masyarakat yang negatif tentang mobil Opel Blazer. Yang pertama tadi mobilnya boros ya, kemudian yang kedua tentang spare partnya mahal ya, kemudian bengkelnya sulit, purna jualnya sulit ya, seperti itu. Dan alhamdulillah semuanya bisa terpatahkan. Jadi intinya saudaraku, nggak usah ragu lagi Anda untuk membeli mobil Opel Blazer ya. Karena apa? Sekarang dengan budget gini guys ya, kita sharing saja. Dengan budget antara 45 juta sampai 50 juta, kalau Anda ingin mobil yang kondisinya modelnya bagus, kemudian model-model SUV keren, interior mewah, pajaknya murah, mobil apa lagi ya? Mobil apa lagi? Ayo silakan dipilih. Mobil Jepang yang model-model SUV dengan harga 45 sampai 50 juta. Maka Anda akan mendapatkan mobil yang biasa-biasa saja dan banyak minusnya, seperti itu. Jadi alhamdulillah animo masyarakat saat ini sangat luar biasa tentang mobil Opel Blazer. Makanya kita perlu memberikan penjelasan secara rinci kata mereka tentang mobil Opel Blazer dan kondisi sebenarnya bagaimana tentang mobil Opel Blazer guys ya, seperti itu. Dan sahabat semuanya, perlu saya tambahin sedikit ya tentang mobil Opel Blazer guys. Di mana mobil Opel Blazer ini adalah mobil yang dengan model SUV, di mana mobil ini untuk bodinya luar biasa, di mana untuk bodinya rangkap 2 dan sangat tebal, nggak mudah keropos. Untuk sasis-sasisnya juga seperti itu, dan untuk pajaknya sangat murah. Untuk mobil Opel Blazer pertama dikeluarkan tahun 96 ya, 96 yang modelnya masih mata belo guys ya, mata belo. Dimana mobil ini tahun 96 biasanya pajaknya antara 800 sampai 900 ribu rupiah ya, murah banget, mobilnya juga keren guys ya. Kemudian untuk varian selanjutnya itu ada yang mata sipit ya, mata sipit itu mulai tahun 99 sampai tahun pertengahan 2002 itu sudah ada varian mobil Opel Blazer yang mata sipit ya. Ini saya dari modelnya saja dulu tak jelasin ya, mata sipit ya, seperti itu. Kemudian untuk varian ketiga itu ada yang model Samba ya, Sambalado ya, model Samba itu pengeluaran Opel Blazer dengan model terakhir, model Samba. Kemudian kalau dari tipenya banyak, kalau tak jelaskan mungkin perlu waktu 2 jam guys ya. Tipenya banyak, dalam arti tipenya itu kalau dari sisi mesinnya itu ada yang model SOAC, ada yang DOAC. Untuk tipenya banyak, ada yang tipe biasa, tipe LV, tipe LT, dan lain-lainnya. Nanti akan saya bahas lebih lanjut tentang model dan tipe secara rinci dan detail tentang mobil Opel Blazer. Seperti itu Pak. Jadi sahabat semuanya, saya garis bawah lagi, intinya pada saat Anda ingin meminang mobil Opel Blazer nggak usah ragu.
Karena apa? Konsumsi BBM-nya 1 liter 9 sampai 10 km, kemudian spare part-nya juga banyak, bengkelnya juga banyak, mobilnya nggak mudah overhead juga, dan purna jualnya juga mudah guys sekarang. Baik, sahabat semuanya, sementara itu penjelasan dari saya tentang kata mereka tentang mobil Opel Blazer ya. Jadi semoga nanti membawa manfaat penjelasan saya ini untuk rekan-rekan yang lagi berburu mobil Opel Blazer. Baik sahabat semuanya, sementara itu penjelasan dari saya. Salam satu aspal dari saya Gopri Belantik Keburu Blazer Sidoarjo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.